Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, ini ada screenshot video Gus Nuril yang berbunyi Habib itu atau Habaib itu bukan keturunan Nabi, tapi imigran yang disestempel Habib oleh Belanda. Kalau melihat beberapa sejarah yang disampaikan oleh para pejuang-pejuang yang ingin meluruskan nasab Rasulullah di Indonesia ini, termasuk Gus Ubad, Aminullah, Kiai Haji Imaduddin, termasuk Gus Nuril ini yang dulu memulai melawan kelompok Habaib, yang mana waktu itu belum ada satupun dari para ulama nasional yang berani bersuara, tapi beliau sudah berani menentang Habib Syekh. Saniki nggih kathah ahli sunnah wal jamaah sing ora cetha. Ngakune ya NU, ngakune ahli sunnah tapi khutbah di gereja. Sing muni haram ki goblok. Gimana? Wong itu dulunya itu sopir bis di Arab, namanya Syekh Abdul Qadir. Ternyata beliau benar bahwa apa yang selama ini beliau sampaikan itu sekarang menjadi kenyataan yang benar-benar nyata. Kenyataan yang benar-benar nyata. Maksudnya bagaimana? Yaitu runut dari kisah sejarah bahwa dulu Habib Utsman itu didatangkan oleh Belanda untuk mengimbangi perjuangan Ki Haji Hasyim Asy'ari. Nah, untuk memperkuat perjuangan beliau, Habib Utsman tentu mendatangkan orang-orang dari Yaman. Maka disebutlah imigran Yaman. Nah, lantas Gus Nuril tadi menyebut itu yang dimaksud. Imigran-imigran Yaman yang didatangkan oleh Belanda untuk menjadi pendukung Habib Utsman melawan perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Mereka didatangkan oleh Belanda, distempel menjadi Habib atau nasab Rasulullah. Kenapa beliau mengatakan begini ini kita bisa mendukung atau membenarkan? Terbukti dari tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Memang mereka itu tidak tersambung kepada Rasulullah secara kitab nasab, kajian, penelitian, dan secara ilmiah. Maka dari itu, fakta yang ada ini adalah menunjukkan bahwa pentingnya kita semua dari para ulama yang mengerti masalah ini, ya, yang mengerti masalah ini. Karena tidak semua para ulama itu mengerti masalah ini. Siapapun orangnya tidak akan mengerti kalau tidak mendalami dan mengikuti. Kalau hanya dengar-dengar. Maka dari itu kita wajib sedikit demi sedikit menyuarakan hal ini demi kepentingan umat Nahdiyin, terutama di dalam berakidah Nahdlatul Ulama, istilahnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi wajib kita menyuarakan kebenaran, bukan kebencian. Karena kita dasarnya adalah kebenaran,
di dalam berakidah di kalangan Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama. Maka jika ada referensi yang terbaik dari Kiai Haji Imaduddin dan terbukti, wajib kita meninggalkan Kiai Haji Imaduddin. Tapi kalau belum ada, wajib kita mengikuti Kiai Haji Imaduddin Utsman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Gus Nuril ini adalah ada korelasi dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Maka Gus Nuril dulu yang sudah pernah menyampaikan ketidaksetujuannya dengan Habib Indonesia itu dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, diperjelas atau istilah lainnya kita orang yang di pondok disarahi oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman sehingga menjadi tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang sangat luar biasa. Sahabat muslim dimanapun berada, bila saya ulangi lagi, jangan ada kebencian. Bila ada tesis sekuat Kiai Haji Imaduddin Utsman dari pihak Ba'alawi atau Habaib Indonesia dan ternyata benar milik Kiai Haji Imaduddin Utsman salah, Kiai Haji Imaduddin Utsman CS salah, dan ada tesis baru dari kelompok Habaib, wajib kita mengikuti tesis dari para habaib yang lebih baik dari Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk membuktikan bahwa beliau para habaib keturunan Nabi. Tapi kalau tidak ada sanggahan yang lebih baik, wajib bagi umat muslim Indonesia terutama Nahdiyin ini mengikuti tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman karena terbukti secara kitab nasab mulai dari abad ketiga sampai abad terkini, dan kajian, penelitian, ilmiah tes DNA, ini semua mendukung, saling mendukung, membuktikan bahwa Habaib atau Ba'alawi tidak sambung nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang memperkuat semua ini, mereka secara resmi, kelompok Habaib tidak mau melaksanakan tes DNA. Sebenarnya walaupun tes DNA, apapun hasilnya itu wajib kita menyuarakan kepada umat apapun hasilnya. Kalau memang bukan keturunan Nabi, wajib kita menyatakan beliau bukan keturunan Nabi. Apa sih bahayanya? Bahayanya adalah orang-orang Nahdiyin Jawa Timur terutama. Ya di Jawa terutama. Kalau sudah tahu itu keturunan Rasulullah atau zuriyah Nabi, membelanya itu luar biasa mati-matian. Tapi itu saya juga membenarkan, memang harus dibela mati-matian zuriyah Nabi. Tapi yang benar, jangan salah, kalau kita sampai mati membela para ulama dari zuriyah Nabi, niatnya kita membela zuriyah Nabi sampai kita mati umpamanya, dan ternyata mereka bukan zuriyah Nabi, apakah kira-kira kita ini disebut membela zuriyah Nabi? Saya kira tidak. Apakah mati syahid? Saya kira tidak. Tentu ini lebih cenderung dikatakan mati sangit dibakar di api neraka. Maka dari itu sahabat muslim dimanapun berada, marilah kelompok ulama cendekiawan yang mampu mengikuti tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk terus saling bahu-membahu, saling membangun antara satu dengan yang lain, namun dengan niat baik, tidak ada niat permusuhan, tidak ada niat untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Sebab sebenarnya orang-orang yang takut jatuh itu karena orang-orang itu sebenarnya memang tidak tinggi. Mungkin tidak tinggi ilmunya, ketakwaannya, dan lain-lain. Sehingga mereka punya andalan nasab saja. Ya kalau benar, kenyataannya nasabnya itu salah. Inilah yang menjadi problem. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.